Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nena Yaktiana, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Salatiga, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video singkat melalui YouTube yang menjelaskan tentang analisis butir soal. Bagaimana dan apa saja yang dibahas di dalam materi tersebut. Silakan teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai. Nah, untuk menganalisis yang namanya butir soal tidak lepas juga dengan yang namanya analisis kualitas soal tes. Analisis kualitas soal tes ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif atau yang bisa disebut dengan analisis teoritik, dan kemudian yang kedua yaitu analisis kuantitatif yang bisa disebut juga dengan analisis empiris. Kemudian kita membahas yang pertama tentang analisis kualitatif, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu analisis tentang materi, kemudian konstruksi, dan yang terakhir yaitu bahasa. Yang pertama kita akan membahas tentang analisis butir soal mengenai materi. Apakah bukti soal itu sudah sesuai dengan yang namanya kompetensi peserta didik? Kemudian apakah juga butir soal itu sudah sesuai dengan yang namanya jenjang kemampuan siswa? Jadi yang namanya jenjang kemampuan siswa itu ada banyak model, seperti misalkan operasional formal, kemudian sensorik. Itu tuh apakah butir soal itu sudah disesuaikan dengan jenjang kemampuan tersebut? Kemudian yang ketiga itu kunci jawaban harus sesuai dengan isi pokok yang diajarkan. Kemudian yang kedua, konstruksi. Mengenai konstruksi ini berkaitan dengan penulisannya. Penulisannya apakah sesuai dengan kaidah penulis yang baik? Misalkan menulis jurnal harus sistematikanya seperti ini, dan seperti ini. Kemudian menulis artikel, sistematika penulisannya harus begini, dan begini, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir mengenai bahasa. Bahasa yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Maksudnya sesuai dengan KBBI, dan misalkan bahasa yang digunakan juga harus mengandung makna komunikatif, dan bahasanya juga harus menggunakan bahasa yang baku. Jangan mengulangi suatu kata yang sudah digunakan di awal kemudian diulang-ulang terus. Dan kita masuk pada analisis kuantitatif atau yang bisa disebut juga dengan analisis empiris. Jadi ada banyak ya mengenai analisis kuantitatif, bahkan lebih banyak dari yang namanya analisis kualitatif tadi. Misalkan tingkat kesukaran kurang dari 0,3 itu tergolong menjadi kategori sukar. Kemudian 0,3 sampai 0,8 itu kategori sedang, dan lebih dari 0,8 itu dikatakan kategori mudah. Dan yang kedua, analisis daya beda. Maksudnya ada analisis yang membedakan kelompok tinggi dan rendah. Kemudian misalkan yang luas dan sempit, dan seterusnya. Kemudian keberfungsian alternatif pilihan jawaban atau keberfungsian alternatif pengecoh jika minimal 5% dari siswa memilih jawaban. Kemudian omit ini proporsi siswa tidak menjawab soal. Jadi kadang itu di sebuah ujian itu ada siswa yang tidak menjawab jawaban. Maksudnya itu misalkan nomor sekian-sekian siswa mengkosongi jawaban, itu maksimal itu harus 10% dari data siswa. Kemudian yang terakhir, validitas dan reliabilitas. Jadi kalau validitas ini sebuah instrumen yang harus sesuai dengan apa yang diukur. Kemudian reliabilitas ini merupakan kemantapan atau ketepatan homogenitas. Jadi misalkan kelas siang soalnya ini kemudian harus beda dengan soal yang masuk pagi, misalnya seperti itu. Terakhir kita memasuki tentang contoh soalnya ya. Misalkan setelah dilakukan ujian akhir semester dengan tes objektif, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal pilihan ganda yang disusun oleh guru. Butir soal yang disusun memiliki daya beda yang baik. Daya beda dimaksudkan untuk A. membedakan butir-butir soal yang sukar dan butir-butir soal yang mudah. B. membedakan kesulitan materi yang ditanyakan pada setiap butir soal. C. membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. D. membedakan kelompok butir-butir soal yang valid dan tidak valid. Kemudian E. membedakan kelompok yang memperoleh nilai tinggi dan yang rendah. Jawabannya adalah C.
membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. Berhubung dengan materi kita tentang pendidikan agama Islam, kita bisa ganti dengan kelompok yang pandai membaca Al-Quran dan kelompok yang kurang pandai membaca Al-Quran. Daya beda butir soal adalah indeks yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok yang pandai membaca Al-Quran dari kelompok yang kurang pandai membaca Al-Quran. Gitu. Jadi itu saja yang bisa saya bahas. Mohon maaf jika ada banyak kurangnya tentang pembahasan kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang menyimak video sampai selesai. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.